Terima kasih saudara, masih di Kompas Lampung. Narkotika adalah musuh bersama yang harus diperangi, karena narkotika sejatinya adalah musuh yang bisa merusak karakter bangsa serta kesehatan tubuh dan jiwa. Lalu bagaimana cara untuk menghindarkan diri dari jerat dan tipu daya narkotika? Bincang inspiratif Kompas Lampung kali ini menghadirkan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Kombes Suwanto, yang dipandu rekan Andri Kurniawan di Studio 2 Kompas TV Lampung. Berikut perbincangannya. Kembali lagi ke Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung, saudara. Kali ini kita akan membahas bahaya dan perang terhadap narkoba yang semakin marak di masyarakat saat ini. Dan bersama kita sudah ada Kepala dari Badan Narkotika Nasional dari Provinsi Lampung, yaitu Bapak Kombes Suwanto. Selamat datang Bapak di Kompas TV Lampung. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Kita langsung saja nih Pak. Ya. Perang terhadap narkoba itu yang saat ini sudah kita lakukan terus-menerus, namun masih saja ada yang tertangkap begitu Pak. Ya. Nah, kalau data dari BNN Lampung sendiri Pak, sebanyak apa sih Pak jumlah masyarakat Lampung yang masih menggunakan narkoba ini? Sebanyak apa masih? Jadi perlu saya jelaskan bahwa untuk masyarakat Lampung sesuai data nasional bahwa prevalensi daripada penduduk Lampung kurang lebih sekitar 1,52% atau berkisar antara 89.046 jiwa. Sedangkan kenapa kok kita perang terhadap narkoba itu tak ada hentinya? Sebenarnya pertanyaan ini kita balikkan lagi. Kenapa sih kok penduduk kita itu masih mau mengkonsumsi daripada narkoba atau racun itu? Nah, kalau itu sebenarnya konsumsi itu turun, saya yakin prevalensi pasti akan turun. Atau artinya ukurannya adalah kita kayak seperti bisnis lah. Demand ini turun, ya supply pasti juga akan turun. Seperti itu sebenarnya. Nah, kita tahu Provinsi Lampung adalah provinsi yang sebagai jalur daripada peredaran narkotik dari hulu. Dalam hal ini adalah 10 provinsi di atas itu adalah semuanya melewati Lampung. Kita tahu sumber utama terutama adalah Aceh, kemudian Medan atau Sumatera Utara, kemudian Kepri. Kenapa seperti itu saya katakan? Karena ini ada berbatasan langsung dengan negara tetangga kita di Malaysia. Nah, dalam hal ini tentunya kami pun sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, khususnya di Provinsi Lampung, kita tidak mungkin akan kerja sendiri. Kami tetap bekerja sama secara sinergis dengan aparat-aparat penegak hukum lainnya, terutama adalah kepolisian. Kemudian beberapa hari yang lalu kami juga sudah membentuk tim interdiksi terpadu, yaitu terdiri dari teman kami dari Bea Cukai, kepolisian, terutama adalah yang bertugas di perbatasan, terutama di Bakahuni, ya, kemudian yang di bandara dengan dibantu oleh Kepala Administrator Bandara, kemudian karantina juga, dan sebagian juga dari keimigrasian. Maaf saya potong Pak, tadi kalau sebanyak apanya masih ada Kak data yang BNN yang konkret itu, yang mungkin dari 2015 ada penurunan atau peningkatan bahkan seperti itu? Kalau itu 2015, 2016 ini sepertinya kita belum tahu, ya, kepastiannya belum tahu. Tapi kalau kita urut daripada 33 provinsi itu, kita itu urutan ke 33 untuk pemakai, untuk pengguna, ya, untuk pengguna. Kemudian dari tingkat provinsi khususnya Sumatera, kita urutan ke 10 di Sumatera. Itu yang 33 dari seluruh Indonesia. Artinya ada penurunan? Kebetulan untuk 2015 ada penurunan. Untuk 2016 ini atau penurunan jumlah pengguna, jumlah pengguna. Tapi untuk 2016 ini kami belum bisa memprediksi. Mudah-mudahan turun. Tapi kalau lihat situasi seperti ini belum bisa kami prediksi ini. Ya. Seberapa riskan sih Pak pengguna narkoba di Lampung ini dengan mudah mendapatkan narkoba? Artinya selain jalur
jalur hanya lewat saja atau memang diedarkan di Lampung juga gitu? Begini, untuk Lampung sangat riskan. Ya. Kenapa demikian? Karena namanya jalur lewat, tidak mungkin tidak ada barang yang tertinggal di sini. Sebelum sampai ke Pulau Jawa, tentunya kan pasti berhenti dulu di Lampung. Nah, di Lampung ini yang sangat khawatirkan adalah dengan adanya peredaran di tingkat-tingkat kampung. Ya, ini yang kami sangat khawatirkan, dan umumnya adalah produktif, usia produktif. Artinya usia produktif, usia yang memang betul-betul dia masih usia yang bisa menghasilkan, usia yang tidak produktif, artinya usia yang tidak bisa menghasilkan sesuatu. Itu usia pekerja lah, kira-kira seperti itu. Sehingga ini perlu semua stakeholder mau berperan aktif untuk bersama-sama secara masif untuk memerangi permasalahan narkotika ini. Wilayah di Lampung, Pak, yang menjadi pantauan fokus utama gitu, artinya di kabupaten mana atau wilayah-wilayah mana yang bukan saja di perkotaan ternyata kan? Betul. Di kampung-kampung. Betul. Mana Pak yang paling banyak? Sampai saat ini yang kami sangat pantau betul adalah terutama adalah Lampung Tengah, kemudian Pesawaran, Lampung Utara, kemudian Mesuji, Lampung Timur. Dengan permintaan narkoba yang juga masih karena itu sepertinya pusat peredaran sampai ke tingkat-tingkat kampung. Memang tidak menutup kemungkinan untuk di Bandar Lampung sendiri, Kota Madia masih ada, tapi kan Kota Madia ini kan segala-galanya cukup, artinya personilnya cukup, peralatannya juga cukup di sini. Tapi kalau tingkat-tingkat di kampung itu kan dari transportasi kita cukup jauh, kemudian medan yang demikian kemungkinan juga adanya jalan yang rusak, sehingga untuk mobilisasi kecepatan bertindak ke daerah tersebut kan perlu waktu. Ya. Itu yang jadi kekhawatiran kami. Memang kita kekurangannya masih banyak, masih kurang personil di daerah. Ini di antaranya. Kami sendiri mempunyai yang sudah vertikal adalah 4 provinsi, 4 kabupaten, yaitu Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, dan Metro. Itu baru Metro dan Lampung Timur itu pun baru tahun ini disahkan untuk vertikalisasi adanya badan narkotika kota maupun kabupaten. Lah kalau untuk Lampung Selatan memang sudah cukup lama, kemudian Tanggamus juga sudah. Yang lainnya pun sedang mengajukan untuk vertikalisasi. Artinya bukan karena jumlah anggota BNN yang sedikit ya? Sebenarnya bukan itu. Tapi goodwill yang terkait. Betul. Dan ini sudah ada beberapa yang bekerja sama untuk minta tes urin kalau nggak salah. Betul, ada beberapa kabupaten maupun bahkan sampai ke swasta pun kami juga melayani untuk tes urin, dan itu sudah dilaksanakan. Mungkin beberapa bulan ke depan ini kami juga akan mengadakan razia bergabungan, karena minggu yang lalu kami sudah mengadakan razia gabungan juga. Memang sangat signifikan juga hasilnya, ada 20 orang positif, dan itu pun kami lakukan 20 orang di dalam salah satu tempat hiburan positif, dan itu pun kami lakukan assessment dan dilanjutkan dengan rehabilitasi rawat jalan. Baik Pak. Ya. Lampung jalur narkoba, ya. Bisa dikatakan begitu Pak. Betul. Dan pintu masuknya adalah Pelabuhan Bakauheni. Ya. Gitu. Kita akan bahas itu nanti Pak ya, setelah jeda pariwara berikut ini. Ya. Baik saudara, kita akan lanjutkan obrolan kita bersama Kepala BNN Lampung usai jeda berikut ini.